Okto, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, seluruh pegawai KBP, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini berbahagia karena kita bisa diskusi dengan Bapak Ibu sekalian di internal LKBP, karena memang ini Perpres 46 ini Perpres yang masih baru karena ditandatangan pada tanggal 30 April 2025, merupakan Perpres yang proses penyusunan dan pembahasannya sangat panjang. Mungkin kita sudah puluhan kali ya melakukan diskusi baik di internal maupun dengan kementerian lembaga. Tapi alhamdulillah pada akhirnya ada jalan yang memungkinkan Perpres yang sempat tertunda cukup lama akhirnya disahkan dan diundangkan. Yang kedua tentu Bapak sekalian, Perpres ini terwujud karena sesungguhnya ini merupakan kerja bareng, bukan hanya kerja D11 atau D1, tapi seluruh yang ada di LKBP. Dan tentu pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih karena berkat bantuan Bapak Ibu sekalian, maka substansi dalam Perpres ini rasanya menjangkau banyak hal yang tujuannya tentu ingin lebih mengefisienkan. Yang kedua tentu lebih ingin mempercepat, terutama terhadap program-program prioritas pemerintah yang saat ini sedang dijalankan, serta beberapa ketentuan-ketentuan lain yang memang dirasakan perlu kita masukkan dalam rumusan Perpres. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu PR-nya setelah Perpres ini tidak hanya berhenti sampai dengan sosialisasi, tetapi kita punya PR untuk menyusun peraturan turunannya, yang diharapkan kita juga akan kembali melakukan kolaborasi agar apa yang menjadi output kita betul-betul bermanfaat buat masyarakat, khususnya pelaku pengadaan. Bapak sekalian, saya ingin cerita sedikit kenapa Perpres yang sudah lama kita buat, kita susun, kok tiba-tiba muncul gitu ya, dalam waktu yang tidak lama. Barangkali proses yang terakhir ini kurang dari sebulan. Ya, jadi ini sebenarnya ada semacam antara blessing dan berkah kelihatannya gitu ya. Karena sebetulnya dimulai dengan adanya pertemuan Pak Wamen Teknek dengan Bapak Kepala, di mana beliau menyampaikan kurang lebih ya, bahwa kita atau Presiden punya program-program prioritas yang harus segera dilakukan, yang itu memerlukan satu regulasi yang sifatnya percepatan. Dan Pak Wamen menekankan sekali bahwa LKBP punya kewenangan menyusun regulasi. Waktu itu saya ingat bahwa sebenarnya kita memberikan dua opsi untuk percepatan pelaksanaan program prioritas. Pertama adalah kita bikin Perpres baru, Perpres yang khusus untuk percepatan, yang memang tidak berlaku untuk seluruhnya. Atau opsi yang kedua, kita melanjutkan konsep yang sudah kita susun dan sebagian sudah diparaf oleh para menteri untuk ditambahkan klausul-klausul yang memang dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Rupanya memang opsi yang diambil adalah opsi yang kedua, karena proses sudah cukup lama berjalan dan proses yang lainnya itu akan jauh lebih mudah ketika memang kita melanjutkan dibandingkan membuat sesuatu yang baru yang dari nol.
maka kemudian diputuskan bahwa memang kebijakan-kebijakan Presiden ini akan diakomodasi dalam Perpres yang kemudian sekarang menjadi Perpres 46 2025. Nomor cantik, Bapak sekalian, kalau Pak Sestama bilang ini adalah nomornya Valentino Rossi, pembalap Italia yang biasa melakukan tikungan dan berhasil juara dan selamat gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga sama semangatnya Perpres 46 juga demikian. Bapak Ibu sekalian, lanjut ke slide 2. Jadi sebenarnya kan kita ingin mengingatkan kembali bahwa Perpres 46 ini adalah revisi kedua. Sementara revisi pertama Perpres 12 2021 kita semua sudah paham, dan pada kesempatan ini yang kami ingin paparkan tidak dalam konteks membandingkan Perpres 16, Perpres 12 dengan Perpres 46, tetapi kita ingin menyampaikan apa sih yang berubah, apa sih kebijakan-kebijakan yang berubah di dalam Perpres 46. Sehingga Bapak sekalian, kita nanti akan menyampaikan bagian-bagian yang berubah. Nah, kalau kita lihat dari sisi outline, ini memang ada 15 bab, 91 pasal, ada 61 perubahan, dan ada 4 ketentuan lainnya. Jadi ini lumayan sebenarnya dalam konteks revisi, tetapi tidak melampaui 50% atau 40% dari regulasi yang ada, sehingga waktu itu diskusinya ini masih layak sebagai perubahan kedua, bukan perubahan yang sifatnya mengganti Perpres 19. Artinya memang Bapak Ibu sekalian, dalam tataran praktis memang ke depan perlu ada semacam konsolidasi peraturan antara yang 16, 12, dan 46, sehingga kita bisa menemukan satu benang merah kebijakan arahnya gimana sih ke depan untuk pengadaan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa regulasi ini juga merupakan sebuah produk yang dipengaruhi oleh banyak hal ya. Dan kita tentu berharap bahwa melalui Perpres 46, penguatan apa yang sudah kita lakukan seperti katalog versi 6 dan seterusnya itu akan semakin kuat, kokoh dengan lahirnya Perpres 46 2025. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Bapak sekalian, kita mulai dari pelaku pengadaan. Ya, saya mungkin tidak perlu menjelaskan siapa aja pelaku pengadaan, tapi poinnya adalah bahwa di pelaku pengadaan yang ada di Perpres ada beberapa mengalami perubahan. Lebih tepatnya adalah mengalami penambahan tugas dan fungsi. Contoh, kalau kita bicara PA sudah ada di pasal 9 kewenangan pengguna anggaran, tapi kemudian sehubungan dengan pasal 38 ayat 5 huruf A dan pasal 41 ayat 5 huruf A terkait dengan penunjukan langsung, yang memang ini bagian dari program prioritas pemerintah atau bantuan pemerintah atau bantuan presiden ini, ada hal yang kemudian kita masukkan sebagai penambahan kewenangan pengguna anggaran. Ya, nanti detail dari bagaimana mekanisme untuk PA ini diatur sendiri dalam peraturan KPP. Jadi peraturan KPP ini khusus yang awal akan muncul adalah peraturan KPP yang terkait dengan penunjukan langsung untuk mengeksekusi program prioritas pemerintah. Karena untuk yang lain mesti butuh waktu yang cukup panjang.
Jadi ada kewenangan si. Nah, yang kedua PA ini sebenarnya ini kalau Bapak Ibu baca Permen 12 2021 sudah ada soal kewenangan melakukan diskresi. Hanya saja memang ketika ini dimasukkan ke dalam Permen 12, orang masih banyak yang ragu karena itu pengaturannya di Permen barangkali. Oleh karena itu kemudian dalam rangka memperkuat, maka kemudian diskresi itu kita masukkan ke dalam Perpres. Intinya karena memang pengadaan ini sangat dinamis, kondisi lapangan tidak selalu ideal, ada hal-hal yang memang bisa jadi secara kebutuhan masyarakat dan sebagainya harus memangkas proses, maka pada dasarnya melalui pasal ini PA bisa mengambil keputusan untuk melakukan diskresi. Jadi ini satu kewenangan yang saya kira sangat luas. Hanya saja memang perlu ada backup agar diskresi ini tidak pertama disalahgunakan, yang kedua tentu tidak menimbulkan resiko hukum. Jadi diskresi ini sebagai pintu keluar pada saat kita mengalami kebutuhan atau memang kebutuhan untuk sangat cepat dalam eksekusi pengadaan. Nah, yang berikutnya yang kaitan dengan KPA, Bapak sekalian, memang kalau kita bicara soal KPA, baik dalam konteks di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, kan memang tidak wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Hanya PPK, segera PPK. Tapi kita paham bahwa di daerah justru malah fungsi PPK ini tidak didelegasikan atau tidak diangkat atau ditetapkan, tapi eksekusi pengadaan itu oleh PA garis miring KPA. Bayangkan kalau kemudian ketika KPA memerankan sebagai PPK atau KPA kemudian sebagai atasan langsung dari PPK dalam konteks KL, maka kalau kemudian tidak tahu terkait dengan pengadaan, maka ini bisa jadi arahannya akan menyalahi ketentuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan KPA melaksanakan ini adalah punya pengetahuan. Jadi kalau kita bicara tentang ini sebetulnya awalnya desain kita antara memiliki sertifikat kompetensi atau pengetahuan. Ya, kalau sertifikat kompetensi tentu mengikuti pola yang sekarang ada. Tapi ini minimal yang kita sasar adalah KPA ini harus tahu. Ya. Dengan demikian sebenarnya jauh lebih ringan dibandingkan kalau mereka disyaratkan harus memiliki sertifikat kompetensi. Ini yang saya kira sebagai jalan tengah antara kebutuhan KPA itu harus tahu tentang pengadaan, tapi sisi lain kita tidak ingin nanti ada bottleneck atau ada eksekusi pengadaan yang tidak bisa dilakukan karena faktor pemilikan sertifikat tersebut. Mungkin ke depan bisa jadi ketika sudah tambah mature, maka ke depan bisa saja kita ubah lagi, entah kapan, tapi tentu harus kita basiskan kepada data yang ada di lapangan. Nah, Bapak sekalian, yang berikutnya tugas PPK tambah banyak. Yang jelas bahwa selama ini sebetulnya soal angka 40% sudah ada. Hanya saja kemudian disebutkan kementerian lembaga pemerintah daerah. Siapa kementerian lembaga pemerintah daerah itu? Karena organisasinya banyak, pelakunya banyak. Maka ini sebenarnya Bapak sekalian lebih menegaskan bahwa soal 40% ini tanggung jawab PPK. Makanya harus dicantumkan di sini dalam pasal 22 ayat 3 supaya tidak saling oper-operan antara KPA dan lain sebagainya. Karena urusan lama adalah makanya kementerian lembaga pemerintah. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian, bahwa sesungguhnya kita
dalam konteks monitoring evaluasi, seringkali kita menemukan bahwa paket sudah selesai tender, paket sudah selesai penunjukan langsung, paket sudah selesai mengenai langsung dan seterusnya. Hanya kemudian kita tidak tahu apakah memang setelah paket selesai itu ada kontrak atau tidak. Maka kemudian di sini ada di kontrak, termasuk menggantikan kontrak, menilai kinerja penyedia. Karena bayangan kami Bapak sekalian, kinerja penyedia ini amat penting menjadi bahan untuk menyaring dalam proses pengadaan dengan metode tertentu. Salah satunya adalah repeater. Nah, nanti diskusi mungkin di dalam revisi Permen 12, apakah ini juga mempercepat misalkan dan sebagainya. Supaya apa? Kecepatan di dalam proses kita melakukan proses pemilihan diimbangi dengan keyakinan si calon pembeli bahwa pelaku pengadaan atau penyedia itu betul-betul memang yang kompeten dan memiliki rekam jejak yang baik. Percuma kita bisa mengambil order dengan cepat untuk kalau ternyata berulang terlambatan pekerjaan, kualitas pekerjaan jadi tidak bagus dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah pelaku pengadaan pokja pemilihan. Jadi di luar proses tender, tujuh langsung, tender cepat dan sebagainya, maka pokja pemilihan ini mendapatkan tugas tambahan. Yang boleh jadi tugas tambahan ini ke depan justru makin besar, yaitu melakukan e-purchasing non pembelian langsung. Kami menyebut maksudnya ini adalah mini kompetisi. Jadi artinya ketika satu satker membuat paket dengan melalui e-purchasing dan dipilih mini kompetisi, maka aktornya bukan hanya PPK, tetapi di situ juga ada aktor berupa pokja pemilihan. Harapannya tentu Bapak sekalian dengan keterlibatan pokja pemilihan, maka ini di dalam prosesi purchasing akan jauh lebih terkontrol, dan saya kira dengan adanya pihak lain di luar PPK, maka diharapkan akuntabilitas dari prosesi akan semakin naik. Ya. Apalagi ditambah dengan kurasi yang dilakukan oleh teman-teman D2, mudah-mudahan ke depan ini akan semakin kondusif dan memang menghasilkan satu produk yang betul-betul sesuai kebutuhan dengan harga yang seefisien mungkin. Ini kita bicara pelaku pengadaan. Nah, kita coba lanjut Bapak Ibu sekalian terkait dengan swaklola. Jadi saya tidak perlu mendefinisikan apa itu swaklola, tapi yang kita ingin sampaikan adalah bahwa pengalaman kita di LKPP ketika kita bicara swaklola, misalkan tipe 2, dia paling banyak tipe 2 dengan perguruan tinggi negeri. Memang intervensi sebelumnya dimandatorikan harus melakukan MOU atau PKS. Ya, barangkali ya tujuan maksudnya itu biar diketahui lah oleh pimpinan, karena boleh jadi swaklola itu dilakukan bukan oleh level rektor atau wakil rektor, tapi bisa jadi oleh unit, misalkan lembaga penelitian, LPM, dan sebagainya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa pekerjaan swaklola tipe 2 ini boleh jadi mungkin sebetulnya senang dengan waktu yang cukup pendek. Misalkan kami pernah swaklola tipe 2, kerjaannya cuma 2 bulan, tapi proses menuju menyepakati kerjasama bisa sampai 3 bulan. Jadi lebih lama proses persiapan dibandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang tidak match dengan kebutuhan kita yang pengen segera. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kesepakatan kerjasama ini tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib, pilihan.
opsi. Boleh pakai kesepakatan kerjasama. Mungkin kalau kegiatannya panjang, nilainya signifikan, ya silakan dengan kesepakatan. Tapi kalau tidak, bisa langsung nanti dengan mekanisme yang kita pangkas di luar mekanisme yang adanya kesepakatan kerjasama. Ini yang pertama tentang soal kelola tipe kedua. Nah, yang berikutnya masih bicara tentang soal kelola. Bapak sekalian, tadi bahwa kita proses pemilihan penyedia saja gampang, maka kenapa soal kelola dia juga gampang, gitu ya. Oleh karena itu, salah satu gagasannya adalah ya sudah, soal tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu juga bisa produknya ditayangkan di dalam katalog elektronik, sehingga bagi user, bagi satuan kerja atau unit kerja bisa melakukan ikut caching. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, pertanyaan mungkin kenapa tipe 4? Kalau tipe 4 ini Pokmas, entitas yang biasanya cukup sederhana dan tidak diikat dalam satu entitas, entah badan hukum, entah badan kira-kira yang kaitan dengan yang memang meneguhkan entitas yang bersangkutan. Sehingga memang konteks kita adalah tipe caching ini dalam konteks yang tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 saja. Nah, ini sejalan dengan semangat yang juga diarahkan Bapak Presiden, bahwa diharap tanggal 10 Desember kalau tidak salah, bahwa diharapkan pengadaan kita menggunakan katalog. Oleh karena itu sekalian, selain memang tipe 1, tipe 2, tipe 3 juga pakai ikut caching, maka ketika kita melakukan kegiatan swakelola, itu material yang memang mendukung kegiatan tadi, bahan, alat, ya tetap pakai ikut caching. Jadi sebetulnya kita mendorong agar proses pengadaan bisa dilakukan melalui tukang caching. Nah, memang kemudian bagus sekalian khusus untuk yang pembelian material swakelola yang tipe 3. Jadi ini sebutlah tadi kita kerjasama dengan perguruan tinggi swasta atau ormas, gitu ya. Kebetulan ormas atau perguruan tinggi swasta sudah ada tayang di katalog, tapi dalam rangka melaksanakan kegiatan masih butuh barang, butuh jasa, yang itu tetap kita dorong ke caching. Tapi karena memang ini entitas swakelola tipe 3 ini bukan hanya PNS atau ormas segala macam, tipe 4 ini Pokmas, maka memang pembelian material ini atau bahan atau alat untuk caching ini ada jeda, diberikan tenggang waktu selama paling 1 tahun supaya mereka juga terbiasa. Dan tentu bukan hanya mereka yang terbiasa, Bapak Ibu dari kemudian juga harus menyiapkan sistem yang mengakomodasikan bagaimana nanti Pokmas atau ormas melakukan ikut caching untuk mendukung kegiatan swakelola. Jadi ini cukup menarik nafas bagi pengembangan sistem supaya nanti dalam paling lama 1 tahun sudah tersedia fitur ya atau cara yang memungkinkan Pokmas dan ormas itu melakukan ikut caching. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagus sekali ya, di dalam metode pemilihan pasal 38 pasal 41 prinsipnya ada juga, ada ikut caching, ada pengadaan langsung, ada pembentukan langsung, ada tender cepat, ada tender gitu ya. Nah, yang pertama adalah soal penguatan katalog. Makanya kemudian bagus sekali di dalam metode pemilihan, kalau selama ini kita bahwa di pasal 50 ikut caching wajib kalau ditentukan sebagai produk atau program prioritas oleh kementerian lembaga atau Pemda atau LKPP. Contoh kasusnya ada obat. Tapi kalau itu hanya spesifik produk tertentu yang diwajibkan. Tapi hari ini adalah semua yang tayang prinsip dasarnya
yang sepanjang forumnya ada di dalam katalog, prinsip dasarnya adalah wajib dilakukan di purchasing. Jadi ini penguatan kepada purchasing yang tadinya wajib hanya produk tertentu yang memang program prioritas seperti obat, tapi ke depan sekalian ini sudah wajibkan. Sehingga nanti tantangannya adalah bagaimana ke teman-teman D2 untuk merespon kebutuhan ini, karena ini menjadi sesuatu yang dimandatorikan dan tentu pihak pelaku pengadaan harus siap untuk melakukan perintah ini. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, di purchasing kalau selama ini hanya untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya, kita tambahkan jasa konsultansi, ya, jasa konsultansi yang baik individu maupun badan usaha itu dimungkinkan disiapkan etalasenya dan kemudian tinggal klik. Sehingga proses yang selama ini bisa melakukan proses seleksi minimum 2 bulan, meskipun kalau perannya tidak gagal, kalau seleksinya tidak gagal, maka dengan produk jasa konsultan yang di dalam katalog kita bisa memangkas sangat signifikan. Sehingga kita paham Bapak sekalian, di banyak tempat terutama di Pemda, seringkali pengadaan jasa konsultan konstruksi itu 1 tahun yang sama dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apa yang kemudian terjadi? Karena proses seleksinya di awal tahun, kerjanya baru kemudian, sehingga tendernya baru pertengahan tahun, pekerjaan konstruksinya baru dikerjakan akhir tahun. Apa yang kemudian terjadi? Akhir tahun banyak musim hujan, kepepet waktu, pembayaran terakhir dan sebagainya. Ini yang kita inginkan, bahwa dengan jasa konsultan bisa dilakukan melalui purchasing, maka ada percepatan dan kita harapkan bahwa hasil dari jasa konsultansi itu bisa digunakan, terutama yang konstruksi, agar proses tendernya bahkan itu bisa lebih cepat lagi dibandingkan yang hari ini baru sekitar pertengahan tahun. Dan itu terus berulang dari tahun ke tahun, dan melalui tahun dan bicara ini kita harapkan ada banyak percepatan. Yang sering kita bisa sadari bahwa ketika pekerjaan fisik di baru pertengahan tahun dimulai, sesungguhnya memang paket kebijakan pemerintah itu tidak merata. Kenapa? Karena uang banyak digelontorkan di semester 2 atau triwulan ketiga dan triwulan keempat. Padahal bisa jadi anggaran pemerintah yang dibelanjakan melalui pengadaan menjadi stimulus pertumbuhan dan pergerakan ekonomi. Dan ini saya kira mudah-mudahan dengan yang ini akan bisa lebih terwujud pemerataan penyaluran atau penyerapan dana di Kementerian Lembaga. Nah, Bapak sekalian, yang berikut soal pengadaan langsung, ini yang berubah di konstruksi 400 juta rupiah. Jadi boleh dibilang ini 2 kali lipat ya dari ketentuan sebelumnya yang 200 juta rupiah. Mudah-mudahan ini pun bagian dari strategi kita untuk melakukan percepatan dalam proses pengadaan. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, perubahan kriteria metode kualifikasi untuk tunjuk langsung. Jadi pertama adalah ini memang arahan Presiden yang menjalankan program prioritas pemerintah, bantuan Presiden. Yang kedua, ini kalau memang ada kegiatan yang mendadak yang memang dihadiri Presiden, Wakil Presiden. Kalau sebelumnya kan mendadak komitmen internasional, ada kalimat internasional, sekarang dihapus. Karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan Presiden yang mendadak, dan itu tidak realistis kalau kemudian harus ditender gitu ya. Ya, Presiden datang besok, mungkin kira-kira gitu, jadi belum kita tender. Jadi ini sesuatu yang memang kondisi faktualnya membutuhkan itu ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian, bahwa di dalam kriteria penunjukan langsung tambahannya adalah berupa repeat order. Jadi kalau selama ini repeat order hanya berlaku untuk jasa konsultasi,
Maka rebate order ini ke depan akan berlaku juga untuk pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lain. Sebenarnya kita sudah menguji cobakan rebate order ini untuk barang, konstruksi, jasa lainnya untuk program atau kegiatan-kegiatan pengadaan di IKN. Dan sejauh yang kami pantau, pelaksanaannya dengan adanya kesempatan untuk melakukan rebate order pekerjaan konstruksi itu ternyata bisa memangkas proses pemilihan. Tentu tantangannya ada, dan ini perlu kita mitigasi risikonya dengan peraturan turunannya. Nah, yang berikut Bapak sekalian, kalau di konstruksi ada satu kesatuan konstruksi yang merupakan tanggung jawab, di ketentuan sebelumnya tidak ada untuk jasa konsultan. Jadi ketika kita misalkan punya pekerjaan jasa konsultan perancangan konstruksi, lalu ternyata karena ada perubahan desain atau bahkan pemangkasan desain, ya tentu Bapak Ibu sekalian, ini idealnya dikerjakan oleh konsultan yang sama, bukan oleh konsultan yang berbeda, gitu ya. Maka kemudian sejalan dengan ada di dalam pasal 38, pasal 41 juga, ketika jasa konsultan ini yang merupakan satu kesatuan tanggung jawab, sehingga tidak ada lagi perdebatan siapa sih konsultan yang harus merevisi DED, harus dan sebagainya, mana revisi itu melampaui angka dari 10%. Barangkali Bapak sekalian, kalau ada kontrak dibatasi 10% dan itu masuk di dalam ruang, barangkali tidak menjadi isu. Tapi ketika perubahan DED memerlukan lebih dari 10% dan ada bentuk keluar, oleh karena itu ini kita cantumkan sebagai ketentuan baru. Nah, yang berikut ada soal pasca kualifikasi. Jadi proses sebelumnya memang PL itu prakualifikasi, tapi penilaian objektif bahwa sebenarnya ketika PPK dan Pokja menunjuk penyedia, ya saya kira sudah ada gambaran siapa sih penyedia yang ditunjuk. Jadi oleh karena itu untuk memangkas proses yang sudah sekaligus pasca kualifikasi. Jadi tidak perlu ada proses prakualifikasi yang sekaligus model seperti kayak kira-kira dengan pasca kualifikasi. Pengawannya dimasukkan juga untuk dokumen kualifikasi evaluasi itu bentuknya yang sama. Kita lanjut. Nah, Bapak sekalian, HPS, harga perkiraan sendiri, ini yang sering banyak ditanyakan oleh teman-teman, Pak, ketika kita mau purchasing, apa ya dasarnya kita mau nego, dasarnya kita mau milih kompetisi, gitu ya. Betul, di ketentuan kita sebelumnya ada di KPK 122 atau revisinya, kita mengenal yang disebut dengan referensi harga. Ya. Tapi rasa-rasanya memang bisa jadi tidak cukup kuat ya disebut dengan referensi harga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka di Perpres 46 ini kita malah memandatorikan bahwa itu CSI apa HPS juga dimasukkan sebagai bagian yang harus dilakukan oleh pejabat pembuat proyek. Oke, kita lanjut. Oke, Bapak sekalian, jadi tidak lanjut penunjukan alat presiden, jadi pasal 38, pasal 41, yaitu kan kemudian ada ketentuan tambahannya, yaitu apa? Jadi beda dengan penunjukan langsung biasa, maka memang penunjukan langsung untuk menyelenggarakan program prioritas yang berdasarkan arahan presiden ini ada satu tahapan proses yang dilakukan di kementerian atau lembaga, yaitu menteri garis miring kepala lembaga selaku PA membuat dokumen
yang menyatakan bahwa ini program prioritas pemerintah. Karena bisa jadi arahan presiden itu bisa tertulis, tapi tetap harus dituliskan sebagai evidence. Ya. Yang berikutnya akan menilai arahan dari presiden, maka ya tentu yang memutuskan bahwa ini PL bukan pada PPK, bukan pada Pokja, tetapi pada PH. Jadi artinya resikonya memang digeser dari selama ini PPK dan Pokja menjadi PH, tentu dengan analisis. Nah, dalam rangka penunjukan langsung arahan presiden ini memang ada pasal yang mengamanatkan kepada PKP untuk melakukan pengawasan, rekomendasi perbaikan, sekaligus juga mengkoordinasikan dengan APIP Kementerian. Jadi sebetulnya Bapak sekalian, awalnya memang ini teman-teman Kemenkeu minta PPKP juga semua. Tapi kemudian kesepakatan akhir adalah dilakukan oleh APIP, tapi nanti APIP Kementerian Lembaga tetap akan dilakukan proses pengawasan kembali. Jadi boleh jadi memang ini akan ada dua salingan, ada dua tahapan untuk pengawasan supaya tadi kemungkinan istilahnya markup dan sebagainya ini bisa dieliminir dengan adanya peran APIP dan peran BPK. Oke, Bapak sekalian, kita masuk ke yang berikutnya. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang ditanya bagaimana posisi tokoh daring. Ya, selama ini kita di dalam pasal 72 sudah disebutkan eksplisit ada tokoh daring, ada katalog. Ya. Nah, konsepnya adalah memang tokoh daring menjadi bagian dari katalog itu. Nanti kita lihat di pasal 71 tentang marketplace dan sebagainya, bahwa ini bagian dari katalog. Justru dengan tokoh daring masuk ke dalam katalog elektronik dan sama-sama kita sebut sebagai purchasing, ini akan memperluas dan meningkatkan fungsi dari tokoh daring. Ya tentu nanti pembagian segmentasi atau kelasnya atau apa akan diatur sendiri ya di dalam peraturan KWP. Tetapi di dalam konsep bayangan kita memang tidak berarti tokoh daring hilang, tetapi dia menjadi subset dari katalog elektronik. Nah tentu bagus sekalian, sekali-kali memang tadi disebutkan bahwa purchasing itu wajib. Ya, tetapi kita tetap membuka pintu itu keluar. Kita membuka jalan keluar karena boleh jadi sekali purchasing ini wajib, ya mungkin produknya ada, atau kalaupun memang ada tidak memenuhi spek dan seterusnya, atau bisa jadi ternyata harga di luaran jauh lebih murah dibandingkan yang ada di katalog. Sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengamankan juga dari sisi pembeli, maka itu bisa jadi orang akan tidak beli lewat purchasing. Kewajiban itu kalau memang kemudian ada produk yang sama lebih efisien jika memang dibelanja atau dilakukan di luar mekanisme purchasing. Nah memang kemudian siapa yang tanggung jawab itu? Yang tanggung jawab adalah PPK. Ketika mengambil opsi tidak melakukan purchasing, dan kemudian memilih metode lain padahal produknya ada di dalam katalog, maka PPK yang harus melakukan semacam justifikasi agar memang menjadi masuk akal ketika memang pilihan itu ternyata bukan melalui proses purchasing.
Nah ini peran PPK besar ketika mereka memang diberikan kemungkinan untuk pengadaan di luar itu casing. Padahal produknya bisa jadi ada di dalam katalog. Jadi ada penilaian dari sisi PPK. Nah, bagus sekali ya, yang berikutnya terkait dengan katalog ini menjadi peluang sekaligus juga tantangan bagi LKPP karena begitu perpres ini keluar dan banyak diketahui oleh masyarakat termasuk badan usaha negara atau badan usaha di daerah maupun yang lain, maka katalog ini tidak eksklusif lagi hanya untuk Kementerian Lembaga dan Pemda. Tidak eksklusif lagi, tetapi ini sudah bisa dibuka pintunya untuk banyak pihak. Jadi kalau misalkan ada institusi lainnya, sebutlah misalkan ya Ponida mau beli produk di katalog ya, dengan ketentuan itu difasilitasi ya. Lalu Mas, bahkan perorangan, kementerian, pemerintah daerah, desa, dan sebagainya. Jadi memang bagus sekali ya, ini membuka ruang bagi penggunaan katalog yang jauh lebih luas, termasuk yang skema supply by kontrak. Jadi ketika penyedia mendapatkan kontrak dari pemerintah, lalu kemudian penyedia membutuhkan material, membutuhkan bahan, membutuhkan alat dan alat tersebut ada di katalog, maka juga prosesnya melalui katalog yang kita sebut sebagai SPC ini hanya kami aja sih dalam terkait tidak SPC. Nah ini sekalian ini satu peluang sekali tantangan bagi kita di KPP bagaimana kita menyiapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar amanat perpres ini dimana katalog bisa digunakan banyak sekali pihak. Waktu itu betul-betul bisa difasilitasi dan menjadi satu tools yang saya kira bermanfaat buat institusi atau instansi yang luar KPP kita. Itu terkait dengan katalog. Oke. Dua lagi. Baik. Maksudnya yang berikutnya adalah soal kita punya opsi, punya inovasi yang memungkinkan kita melakukan strategi paketan. Saya kira dengan SPSP ya di dalam perspektifnya kan memang belum tercantum tentang SPSP kecuali yang EAM. Jadi kita ingin menegaskan bahwa dengan adanya perpres ini akan lebih memperkuat pilihan strategi di dalam pengadaan. Tentu apa sih kelebihan soal SPO supply by order ya. Yang pertama tentu diharapkan dengan SPO bisa lebih efisien. Yang kedua tentu dengan adanya SPO bisa lebih meningkatkan kualitas hasil kerja terutama kalau kita bicara di konstruksi. Kenapa sekali ya? Sudah menjadi cerita umum ketika penyedia jasa konstruksi mengurangi spek, cara mengurangi material tertentu, ya boleh dibilang kualitasnya malah turun. Nah, yang dengan SPSP ini dapat kita tingkatkan. Yang kedua tentu kaitan dengan PDM, UMK dengan adanya SPO akan lebih terjamin kira-kira. Yang kedua adalah konsolidasi pengadaan yang sudah dilakukan sebenarnya oleh KPP. Tapi formal perpresnya ini konsolidasi ada di PA, di KPA, di PPK bisa juga dia. Tapi di dalam ketentuan ini kita tambahkan terkait dengan apa namanya LKPP dan prinsip dasarnya memang nanti bisa saja proses penyerahan tugas kepada menteri-menteri terkait. Yang berikut adalah kontrak berbasis kinerja.
Bapak Ibu sekalian, diskusi kami dengan beberapa pihak. PBC ini sebetulnya bukan barang baru, sudah lama. Tetapi dari studi kasus yang kami dalami, lebih banyak hal yang ternyata menimbulkan traumatik tapi di sini karena begitu kita monitor nilai lagi sebenarnya di PU ada proyek itu tapi kemudian tidak berjalan mulus dan proses ketika berkontrak dengan dia ada dispute dan ada dispute juga antara PPK penyedia memang menentukan indikator yang paling penting indikator dan SLA. Tetapi ini bukan sekali dan kita ingin membuka ruang PBC dalam bahasa contoh yang sederhana sebetulnya kalau dalam implementasi sederhananya walaupun ini tidak 100% bangun sekaligus membeli itu contoh yang paling sederhana. Jadi kalau penyedia disuruh memelihara, logiknya pasti konstruksinya harus bagus karena beban pemeliharaan akan tinggi ketika dia tidak disatukan. Ini contoh yang mungkin tidak terlalu pas tapi kira-kira dibayangkan lah untuk sederhana ini. Tentu dalam konteks penerapannya akan jauh lebih luas. Yang berikutnya modifikasi turnkey, jadi turnkey project ya. Ini memang termasuk yang masih jarang ya, dan tantangan kita adalah FEC itu belum banyak dipraktekkan, tapi kita buka juga ruang. Terus yang terakhir di saya adalah soal ketentuan penggunaan PDN. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memang orientasi atau menjadi salah satu pertimbangan kenapa revisi Perpres ini adalah salah satunya faktor bagaimana kita meningkatkan PDN. Makanya kemudian di dalam ketentuan ada layering, ada tahapan ketika dipenuhi ini, kalau nggak dipenuhi ini baru terus dan seterusnya. Jadi artinya prioritas pertama adalah ketika kita bicara TKDN di atas 40% dan TKDN dan BP di atas 40%, TKDN di atas 25%. Tapi kan kadang-kadang ada juga kondisi di mana kalau ini tidak penuhi, TKDN dan BP kurang dari 40%, tapi TKDN-nya harus 25%. Ternyata tidak ada nih yang di bawah di atas 25% ya, di bawah 25% dan seterusnya. Jadi ini layering bagian dari upaya kita untuk lebih meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan membuat semacam layering atau tahapan kalau kita melakukan proses pengadaan. Ini memang mudah ketika dalam konteks kita melakukan purchasing atau produknya cuma satu. Tapi nanti dalam konteks tender kita akan mengatur lebih jauh bagaimana konteks tender ketika ada layering ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam revisi Perlem 12. Tapi Bapak Ibu sementara dibayangkan kalau ini adalah cara yang mudah untuk dilakukan layering dan tentu nanti kaitannya dengan satuan paket atau satuan pengadaan tertentu yang memang bisa jadi bersifat tunggal atau yang lain-lain yang memang secara praktis akan mudah dilihat. Dalam konteks yang paket kita akan rumuskan kembali bagaimana teknisnya layer ini diimplementasikan ketika ini prosesnya merupakan proses tender. Nah mungkin bagian saya sementara itu dulu, Bapak Ibu sekalian nanti dilanjutkan oleh narasumber yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di bagian yang awal ini menjadi pemahaman kita bersama dan mudah-mudahan ini akan bisa menularkan Bapak Ibu kepada pihak lain yang memang mempunyai kepentingan yang sama dengan kita agar bisa segera mewujudkan pengadaan, mengimplementasikan Perpres 46 ini dalam praktek keseharian di dalam pengadaan barang jasa. Demikian mungkin sementara saya kembalikan dulu ke Mas Ongko. Bapak sekalian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas penyampaiannya.
ada beberapa catatan yang bisa kami ulas kembali sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Di awal Pak Direktur menyampaikan latar belakang pemberlakuan Perpres ini, Perpres perubahan kedua, kemudian juga mengenai pelaku pengadaan, PA, KPA, PPK, Pokja, ada perbaikan, dan ada juga berkaitan dengan penambahan tugas PPK tadi disampaikan. Yang selanjutnya mengenai swaklola, kemudian ada juga yang berkaitan dengan pemberlakuan e-purchasing yang wajib jika barangnya sudah diumumkan dalam katalog elektronik. Kemudian inovasi yang berikutnya berkaitan dengan e-purchasing untuk jasa konsultansi. Selanjutnya pengadaan langsung untuk yang konstruksi sampai dengan 400 juta. Kemudian mengenai repeat order, saya kira juga ini ada pengembangan untuk bisa diimplementasikan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Kemudian berkaitan dengan katalog elektronik, bahwa untuk toko daring ini menjadi subset dari katalog elektronik. Dan beberapa poin-poin mengenai ketentuan penggunaan PDN. Baik, untuk selanjutnya layar dan penjelasan akan disampaikan oleh Mbak Desi. Waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Mas Okto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Pratama, Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Madya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mohon izin melanjutkan. Jadi perubahan selanjutnya adalah pada PBJ internasional. Nah, PBJ internasional ini merupakan nomenklatur baru seperti itu ya, karena dalam Perpres 16 dan Perpres 12 sebelumnya PBJ internasional ini dinamakan tender atau seleksi internasional. Nah, kemudian ada beberapa tambahan ketentuan untuk di PBJ internasional ini. Yang pertama adalah dalam pengadaan barang jasa internasional mencantumkan ketentuan mengenai yang pertama adanya alih teknologi atau pengetahuan. Kemudian ada penggunaan tenaga ahli, tenaga teknis nasional, dan atau penggunaan barang jasa lain dari dalam negeri. Nah, selanjutnya tambahan aturan pada PBJ internasional yaitu pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Nah, ini tambahan yang hanya ada di Perpres 46 atau turunan perjanjian dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal atau country of origin barang dan jasa. Ini tambahan dari PBJ internasional. Next. Selanjutnya untuk PBJ dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan presiden ini tetap ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, dan atau pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, Bapak Ibu, perlu dicermati dalam PBJ dikecualikan ini bahwa walaupun PBJ dikecualikan ini tidak mengikuti ketentuan Perpres, tetapi tetap berlaku untuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro serta usaha kecil serta koperasi. Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan data
yang bisa kita gunakan sebagai database kita untuk pengolahan data PBJ. Nah, kemudian pengadaan barang jasa pada badan layanan umum atau badan layanan umum daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau sebelumnya masih dimungkinkan bisa mengikuti ketentuan Perpres, saat ini diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun nanti pada prakteknya mereka tetap ingin melakukan mengikuti ketentuan Perpres, tidak menutup kemungkinan, tapi di Perpres 46 2025 ini kita lepas semuanya, termasuk juga bagaimana pengaturan SDM-nya, sistemnya seperti itu, sehingga kita berikan keleluasaan lebih untuk diatur tersendiri melalui ketentuan peraturan perundangan. Next. Untuk PBJ berkelanjutan, kalau di Perpres 16, di Perpres 21, kita hanya mengenal yang namanya 3 aspek berkelanjutan. Aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Nah, kalau di Perpres ini, di Perpres 46 2025, ada tambahan yaitu aspek institusional. Nah, latar belakangnya, jadi pada waktu itu kami diundang sebagai peserta untuk workshop terkait PBJ berkelanjutan oleh donor ADB seperti itu. Nah, di sana ternyata diketahui bahwa best practice internasionalnya itu ada 4 sebenarnya. Jadi ada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan aspek institusional. Nah, aspek institusional ini yaitu terkait good corporate governance. Jadi bagaimana kita melakukan tata kelola perusahaan yang baik, kemudian etika bisnis, dan adanya persaingan usaha yang sehat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya tambahan aspek berkelanjutan, ini akan membuat PBJ berkelanjutan dalam PBJ pemerintah menjadi semakin baik dan sesuai dengan best practice internasional. Next. Baik. Selanjutnya ada PBJ Desa. PBJ Desa merupakan aturan yang kita atur, tambahan aturan, karena kalau kita melihat lagi ruang lingkup Perpres 46 2025, ada tambahan perluasan ruang lingkup Bapak Ibu. Jadi selain menggunakan barang jasa yang sumber dananya dari APBN APBD, ada juga yang pengadaan barang jasa yang sumber dananya berasal dari APB Desa seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam Perpres 46 2025 ada satu bab terkait PBJ Desa ini. Nah, poin utamanya adalah pengadaan barang jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa, dengan mengutamakan penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa. Yang selanjutnya, pengadaan barang jasa desa dilakukan melalui swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa. Yang perlu kita cermati di sini Bapak Ibu bahwa swakelola dalam PBJ Desa ini harus dibedakan dengan swakelola yang ada di pasal 47. Swakelola yang ada di PBJ Desa bukan berarti dia harus mengikuti swakelola tipe 1, 2, 3, 4, tapi swakelola di desa ini yang memberdayakan masyarakat desa. Jadi nanti mungkin pengertiannya akan lebih didetailkan dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang jasa desa sebagaimana dimaksud yang poin 1, 2 ini akan diatur lebih detail di peraturan Bupati, Wali Kota dengan mengacu pada peraturan KKPP-nya. Next. Bapak Ibu, baik.
Selanjutnya ada terkait SDM dan kelembagaan PBJ. Poin yang harus kita cermati dalam perubahan ini adalah kementerian lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan luar negeri dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ. Kemudian sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa, perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Nah, tadi kalau KPA-nya memiliki pengetahuan, sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasanya, perancang kebijakannya, dan sistem pengadaan barang jasanya ini wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Kemudian, personil lainnya dapat ditugaskan sebagai pejabat pengadaan dan atau PPK membantu tugas PA KPA dalam perencanaan, pengelolaan kontrak dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman barang jasa dalam katalog elektronik dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Nah, kemudian yang tambahan ketentuan baru dalam Perpres ini bahwa sumber daya pengelola fungsi PBJ diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi PBJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mungkin nanti detailnya akan disusun lebih lanjut dalam Perka LKPP-nya, tapi kemarin idenya adalah kita menghargai semua sumber daya pengelola fungsi PBJ, kemudian sumber daya dan kelembagaannya seperti apa, sehingga perlu diberikan adanya penghargaan dan pengakuan. Next. Baik, untuk kontrak ini ada sedikit perubahan Bapak Ibu, bahwa jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Nah, kalau dulu ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan untuk pengadaan barang jasa melalui purchasing itu tidak diperlukan. Nah, saat ini ketentuan tersebut dihapuskan. Selanjutnya, dalam hal perubahan kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai kontrak akhir dapat melebihi 10%, tetapi dengan catatan harus berdasarkan persetujuan PA. Kalau dulu kita tidak boleh melebihi 10%, dan saat ini diperbolehkan dapat melebihi 10%, namun catatannya harus dilakukan dalam keadaan darurat dan itu juga harus berdasarkan persetujuan PA. Next. Selanjutnya, pengaduan oleh masyarakat. Dalam hal terdapat laporan dan atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, kepala lembaga, gubernur atau bupati wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Nah, kalau di Perpres 16 dan Perpres 12, proses administrasinya belum diatur. Nah, di Perpres 46 ini, jika ada pengaduan oleh masyarakat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyelesaian dengan mendahulukan proses administrasinya sebelum diproses lebih lanjut, sehingga nantinya APIP akan dapat menindaklanjutinya dengan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Okto. Baik, terima kasih Mbak Desi atas penyampaian beberapa topik yang menjadi perubahan di dalam Perpres perubahan kedua, Perpres 16 tahun 2018. Ada PBJ internasional, kemudian PBJ desa, kemudian dijelaskan mengenai SDM dan kelembagaan. Yang berikutnya mengenai kontrak dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya ada topik mengenai punishment, reward and punishment, ya, untuk
pencapaian peningkatan PDN yang akan disampaikan oleh Mbak Ivi. Waktu dan layarnya kami silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Izin menyampaikan lanjutan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dan Mbak Desi. Seperti itu tadi disampaikan Bapak Ibu bahwa salah satu poin yang menjadi trigger untuk terbitnya revisi Perpres kedua ini adalah terkait dengan peningkatan PDN, khususnya program Bangga Buatan Indonesia Bapak Ibu. Nah, salah satu yang diatur baru dalam revisi Perpres ini adalah terkait reward dan punishment untuk pencapaian peningkatan PDN dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi untuk instansi sendiri diatur di 81A ini bahwa kementerian, lembaga pemerintah daerah atau institusi yang lainnya yang tadi disampaikan bahwa mendapatkan tugas untuk melaksanakan kewajiban PDN UMK tadi diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam tugasnya dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan indeks kepatuhan produk dalam negeri. Nantinya indeks kepatuhan produk dalam negeri ini akan diterbitkan oleh lembaga yang punya tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara, daerah, dan pembangunan nasional, atau kita ketahui bersama BPKP. Jadi nanti BPKP akan mengeluarkan yang namanya indeks kepatuhan produk dalam negeri, nanti yang akan menjadi dasar pemberian penghargaan atau penggunaan sanksi terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan institusi lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan produk dalam negeri karena memang kewajibannya adalah pemenuhan target produk dalam negeri tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis, di mana pemberian teguran tertulis tersebut dilakukan oleh A. Menteri Koordinator atau Menteri Teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk kementerian, lembaga, dan institusi lainnya, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk pemerintah daerah. Adapun pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk kementerian, lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara untuk institusi lainnya nanti dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis institusi lainnya tersebut. Selanjutnya, adapun Bapak Ibu, untuk pelaku usaha sendiri juga akan mendapatkan reward and punishment terkait pencapaian peningkatan PDN. Tadi disampaikan di paparan sebelumnya bahwa ada ketentuan-ketentuan terkait pemenuhan PDN ini, dan bagi para pelaku usaha yang melakukan lalai, jadi sanksi administratif dikenakan kepada PK, KPA, PPK, pejabat pengadaan pokja pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Kemudian sanksi administratif dikenakan ke PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan pokja pemilihan pada satuan kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan produk dalam negeri dan atau penggunaan produk usaha mikro dan usaha kecil operasi. Dan pemberian sanksi tadi dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, adapun sanksi administratif berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti ini akan ikut dalam pengaturan yang mengatur terkait tunjangan kinerja dan terhadap tambahan hasil. Kemudian sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan pokja pemilihan yang terbukti melanggar akta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi dua pasal ini 81A dan 82 mengatur terkait dengan reward dan punishment khususnya dalam pencapaian peningkatan produk dalam negeri. Selanjutnya diatur pula Bapak Ibu, next, perubahan terkait dengan sanksi dalam pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Kalau tadi adalah reward and punishment dalam PDN, dalam pasal 78 diatur terkait sanksi administratif berupa digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan, daftar hitam, ganti kerugian, dan atau sanksi denda. Yang baru dalam Perpres ini bahwa pengenaan sanksi tersebut
tidak hanya kepada badan usaha, tapi juga dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan atau pengurus badan usaha tadi. Nah, bagaimana ketentuan lebih lanjut terkait sanksi ini nanti akan diatur di Perlem yang mengatur terkait dengan sanksi sesuai dengan amanat di Perpres perubahan kedua ini. Next. Kemudian Bapak Ibu, beberapa sanksi yang ditambahkan dalam peraturan ini adalah sanksi-sanksi yang diatur terkait dengan pelaksanaan e-purchasing atau KPU. Jadi pasal 80 terdapat ketentuan terkait perbuatan atau tindakan penyedia dalam proses pencantuman katalog yang berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penyedia, menayangkan produk dalam negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventaris barang jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kemenperin, menayangkan pekerjaan konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri, dan menayangkan produk impor sebagai produk dalam negeri, ini dikenakan sanksi administratif. Karena selama ini yang kita ketahui dalam implementasinya, banyak pelaku usaha yang tadi mencantumkan produknya tidak sesuai dengan PKDN-nya, melakukan dalam tanda kutip pemalsuan. Terkait dengan hal tersebut, kita atur dalam Perpres ini dikenakan sanksi administratif. Boleh selanjutnya. Adapun perbuatan atau tindakan penyedia dalam e-purchasing atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat bukti pesanan dikenakan sanksi administratif. Kemudian sanksi administratifnya dapat berupa A. Pemberian surat peringatan, B. Penghentian dalam sistem transaksi e-purchasing atau penurunan pencantuman penyedia. Penanganan sanksi ini sebagaimana dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan atau pengurus badan usaha. Selanjutnya, adapun Bapak Ibu, ketika memang nanti dibutuhkan pengaturan lebih lanjut, diatur di pasal 86A bahwa dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar ketentuan presiden ini, institusi lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam peraturan presiden ini. Boleh kita bold bahwa yang bisa melakukan pengaturan TBG lebih lanjut di pasal 86 ini adalah institusi lainnya. Jadi institusi lainnya ini dapat melakukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar peraturan presiden. Selanjutnya, nah, ada beberapa poin yang memang perlu kita koordinasikan lebih lanjut, sehingga di pasal 91 ayat 2 ditambahkan ketentuan bahwa untuk terkait dengan mekanisme pembayaran, kita perlu berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara untuk APBN atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk APBD, sehingga harapannya nantinya kita punya satu sistem utuh di mana PBJ dan juga proses pembayaran ini dapat terlaksana dengan selanjutnya. Terima kasih. Mungkin kita akan silakan. Baik, terima kasih Mbak Yelvi atas penyampaiannya. Tadi disampaikan ada mengenai reward and punishment untuk pencapaian penggunaan PDN. Kemudian ada juga berkaitan dengan sanksi, ada yang untuk penyedia, kemudian sanksi dalam katalog, dan yang tadi terakhir mengenai mekanisme pembayaran. Baik, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu membacakan pertanyaan dan juga nanti akan dijawab oleh Pak Direktur dan narasumber yang lain juga. Baik, teman-teman panitia bisa ditayangkan mengenai ke sana. Oke. Baik, di Slido sudah disampaikan atau dipindahkan ke PowerPoint. Ada Bapak Ibu yang menggunakan akun kerja gitu ya. Ada 2 pertanyaan yang sekiranya berkaitan. Yang pertama, apakah akan ada integrasi sistem katalog lokal, toko daring, e-marketplace, dan loka pasar dalam satu arsitektur pasar nasional yang saling terintegrasi. Kemudian ini juga berkaitan dengan pengawasan, bagaimana pemenuhan setiap kewajiban yang diatur dalam Perpres ini, misalnya terhadap kewajiban e-purchasing dan sertifikat kompetensi.
Mohon Pak Direktur untuk bisa menjawab pertanyaan ini, silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi tentu ketika kita membuat kebijakan di mana toko daring itu adalah subset dari katalog, maka dipastikan ada proses integrasi antara sistem di katalog dengan sistem di toko daring. Sehingga saya kira ini sebuah keniscayaan ya kita lakukan. Bahwa kemudian soal tahapan tentu nanti teman-teman D2 yang akan lebih paham bagaimana roadmap atau tahapan yang akan dilakukan untuk mengintegrasikan ini. Yaitu yang saya kira menjadi catatan kita. Yang kedua terkait dengan pengawasan pemenuhan sebagian dalam perpres ini. Misalkan ikut chasing, bukankah kita sudah punya namanya e-audit? Kita akan mempercayakan e-audit ini kepada pihak APIP, misalkan ya. Harapan kemudian nanti bisa lihat dan dari proses yang bisa dilihat oleh APIP ini, oleh auditor, maka sebenarnya sudah harusnya bisa dilakukan upaya-upaya pengawasan, termasuk dalam konteks misalkan ada koreksi nanti ketika APIP melihat ada perbedaan yang signifikan antara nilai transaksi yang disepakati misalkan dengan transaksi di tempat lain untuk produk yang sama dalam waktu yang tidak berbeda jauh, gitu ya. Jadi ini memang satu sisi kita memberikan banyak kemudahan di dalam praktik proses pemilihan. Tapi di sisi lain yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana ke depan APIP lebih banyak dilibatkan dalam proses-proses ini. Jadi harapannya memang atau tugas kita barangkali dari KPP ke depan bagaimana mengajak agar APIP ini terlibat. Ya, bukan ansih semata-mata karena diminta. Mestinya sih bukan itu ya, kalau memang betul selama ini mungkin prosedurnya adalah diminta. Tapi kalau ke depan memang ada nilai pakai tertentu yang nilai tertentu, maka sebenarnya mestinya memang aku bisa langsung otomatis. Ya. Nah oleh karena itu memang ini belum diatur di dalam level perpres, tetapi kita harapkan nanti dengan teman-teman di LKPP kita bisa lebih menekankan lagi peran dari APIP ini agar pengawasan khususnya dari sisi internal ini bisa lebih optimal dan dengan upaya itu kita bisa melakukan pencegahan terhadap pemborosan keuangan negara dan sebagainya. Jadi ini yang memang kemudian sekalipun barangkali kita tidak punya kewenangan mengatur soal sertifikasi kompetensi kepada APIP karena APIP itu punya PP 60 gitu ya. Tapi rasanya dalam konteks kebutuhan, ini bukan karena kewajibannya, tapi lebih kepada kebutuhan menuntut kompetensi untuk mengetahui dengan pengadaan. Bagaimana mungkin pihak yang bermaksud menjadi pendamping, menjadi pihak konsultan PPK Pokja berkonsultasi, tapi pihak yang dimintakan konsultasi tidak paham dengan ketentuan dan prosedur pengadaan. Jadi saya kira poinnya adalah kita dorong nanti di peraturan yang lebih teknis dan biarkan itu menjadi sesuatu yang bukan karena disyaratkan, tetapi lebih kepada bagaimana kita dorong mereka akhirnya butuh pengetahuan terkait dengan pengadaan, karena peran APIP ini akan cukup besar ke depan dalam mengawal berbagai pengadaan, termasuk juga metode-metode yang saya kira hari ini sangat mudah untuk dilakukan, tetapi punya resiko juga yang sebenarnya tidak kecil juga, kira-kira gitu. Itu mungkin tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Direktur.
Mungkin Mbak Desi atau Mbak Ivi ingin menambahkan, silakan. Ya, mungkin sedikit Mas Okto. Kalau mekanisme pengawasan ya, di dalam Perpres 46/2025 ini ada ayat baru di 76A itu adanya keterlibatan APIP juga di situ untuk salah satunya untuk melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pelaku pengadaan. Nah, mungkin di situ juga keterlibatan APIP untuk melakukan pengawasan itu juga bisa dimulai seperti itu. Nah, mungkin itu sih Mas Eko tambahannya. Baik, Mbak Ivi mungkin ada tambahan? Ya, mungkin menambahkan ya, terkait dengan memastikan pemenuhan seperti tadi disampaikan, salah satu poin penting dalam revisi Perpres ini kan pemenuhan terkait dengan kewajiban PDN. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk memastikan terkait pencapaian peningkatan PDN ini nantinya akan ada satu indeks kepatuhan PDN. Jadi proses untuk memastikan pencapaian peningkatan PDN itu tercapai atau tidak itu nanti akan dengan ada suatu indeks yang nanti akan disusun oleh BPOM. Nah, bagaimana untuk memastikan pemenuhannya atas kewajiban tersebut, nanti akan disusun suatu indeks. Atas indeks tersebut bisa dilihat apakah kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan juga institusi lainnya memenuhi atau tidak atas dari beberapa kewajiban yang telah diatur di dalam Perpres. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Ya, anonimus ya, tidak menyampaikan namanya. Kemudian pertanyaannya adalah di pasal 72A terkait toko daring dihapus ya. Tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa toko daring termasuk atau masuk dalam bagian katalog elektronik. Apakah masih dimungkinkan melakukan pembelian melalui toko daring? Ini sepertinya juga banyak yang melike gitu ya. Jadi sepertinya perlu detailkan mungkin Pak Dir. Ya, jadi saya kira ini ya, jadi kan secara dokumen atau regulasi teknis kan belum keluar bagian dari bentuk revisi Perlem 9 ya. Tapi rasanya kemarin waktu Pak Kepala menerima Porto ya. Ya, Porto. Jadi menegaskan bahwa kita prinsipnya sama, bahwa kita mengatakan bahwa toko daring itu tidak hilang, artinya subset dari katalog elektronik, sehingga apa yang kemudian selama ini orang belanja lewat toko daring ya lanjut. Mungkin ini dalam sisi internal kita, apakah memang kita perlu sambil menunggu revisi Perlem 9 itu dikeluarkan yang lebih memayungi lagi dengan soal konsep toko daring, lalu kita keluarkan semacam surat edaran. Ini yang mungkin kita perlu diskusikan lebih lanjut agar tidak ada pertanyaan yang sama berulang dari banyak pihak. Karena sekali lagi dalam mindset kita, terus terang waktu itu juga kita diskusi dengan waktu Harmon maupun yang lain, kita sudah sampaikan bahwa memang ini bagian dari perluasan katalog elektronik, maka kemudian tidak lagi perlu ada pembeda ya antara toko daring dengan katalog, bahwa nanti ada threshold dan lain-lain. Kita akan diskusikan kebijakannya seperti apa, karena pada dasarnya kan ini akan menjadi opsi yang akan banyak, bisa membandingkan antara satu platform dengan platform yang lain gitu ya dalam bungkus katalog elektronik, tapi pihak yang membeli akan punya banyak pilihan dalam melakukan proses purchasing. Jadi ya ini sebetulnya bayangan saya sih mungkin begitu ya. Untuk sementara barangkali kita coba apakah kita buat edaran supaya tidak perlu lagi ada banyak pertanyaan untuk hal yang seperti ini. Ini opsi yang kami tawarkan, tapi tentu harapannya ini nanti kita lapor dulu pimpinan. Kalau memang disepakati ya secara teknis saya kira tidak rumit, kita bikin semacam surat edaran. Tinggal pada level siapa, level Pak Kepala atau level deputi atau siapa yang memang
nanti kita buatkan semacam itu aja sih mungkin saya kira dalam konteks kita memastikan bahwa tidak ada yang hilang dengan toko daring. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mungkin Mbak Desi atau Mbak Evi cukup. Kita pertanyaan berikutnya. Nah ini juga saya kira banyak pertanyaan yang sejenis ini mengenai naiknya gitu ya threshold untuk pengadaan langsung khususnya konstruksi yang sekarang ini menjadi paling banyak 400 juta rupiah sekarang. Mungkin Mbak Desi bisa menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dasar kita menaikkan 400 juta itu sebelumnya pernah melakukan sedikit kajian gitu ya. Ternyata memang pada pekerjaan konstruksi rata-rata pengadaan langsung itu nilainya ada di kisaran 400 juta. Nah, oleh karena itu berdasarkan itu gitu ya, berdasarkan kajian, kemudian berdasarkan telaahan staf lebih lanjut, kemudian kita mengundang berbagai narasumber gitu ya, dan kondisi di lapangan juga seperti itu sehingga kita menaikkan menjadi 400 juta. Dan ini juga mencoba untuk melihat gitu ya, ada beberapa paket pengadaan juga yang nilainya cukup besar tetapi bisa dilakukan dengan metode pengadaan langsung seperti itu. Karena memang kondisinya waktu itu banyak yang berusaha untuk melakukan konstruksi dengan pemecahan paket seperti itu kan, sehingga dilakukanlah kajian dan akhirnya nilainya naik menjadi 400 juta. Ini menambahkan beberapa hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah untuk barang atau jasa lain itu kan masih bisa menggunakan liquidasi 200 juta, sementara untuk konstruksi rasanya agak sulit menggunakan liquidasi karena butuhnya metode dan hal-hal lain yang dirasa lebih kompleks dibandingkan pembelian lain. Nah, sehingga yang pengadaan langsung yang dinaikkan, sementara untuk yang barang itu kita masih bisa melakukan itu. Baik, terima kasih Mbak Silvi maupun Mbak Desi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari akun Sikap ini. Disebutkan pada pasal 7 ayat 2F, apakah penyedia yang memiliki kesamaan pemilik manfaat, mungkin ini yang disebut sebagai beneficial ownership, ini digugurkan oleh Pokja. Bagaimana dengan penyedia yang belum declare pemilik manfaat? Mungkin Pak Direktur. Ya, ini memang bagian dari upaya kita untuk mencatatkan BO, beneficial ownership. Sebenarnya kan BO ini bukan di kita, aplikasinya ada di Kementerian Hukum, dibicara tentang perizinan. Tapi sejauh ini juga yang saya tahu pribadi ya, mudah-mudahan saya tidak salah, itu juga biasanya berlaku untuk penyedia-penyedia baru yang mengusulkan atau mengajukan baru. Tapi yang lama sepertinya dari mereka sendiri tidak memandatorikan gitu ya. Dan posisi kita sekali lagi sejauh atau sependek pengetahuan saya ini kan sudah diupayakan integrasi dengan SPSC, dalam hal ini Sikap gitu ya. Nah tentu dalam konteks seberapa jauh efektivitas atau seberapa banyak yang sudah data ditarik oleh Sikap dalam mengambil data dari sistemnya di Kementerian Hukum, teman-teman D2 yang lebih tahu gitu ya. Tapi poinnya adalah kita tidak mungkin menerapkan ini secara keras di depan atau saklek di depan pada saat kondisi memang pengisian BO masih sangat minim. Karena catatan yang pernah diskusi waktu itu ya, ada juga dari B11 ikut rapat, masih sangat terbatas. Menjadi tidak fair ketika data BO masih sangat terbatas, lalu kita mengatakan gugur, gitu ya.
Jadi ini memang ke depan kita harapkan memang BPO ini menjadi catatan, menjadi satu ketentuan yang akan kita terapkan. Tapi rasanya kalau kita bicara di tataran implementasi, kita perlu ada tahapannya. Tahapan sampai kapan sih kita mulai menata ini, dan kapan kita akan mulai menerapkan lebih tegas lagi. Tapi sekali lagi bahwa kebijakan teknis nanti di dalam revisi Perlem ini akan sangat tergantung kepada data yang kita bisa lihat nanti di sistemnya Kementerian Hukum yang terintegrasi dengan Sikap. Kalau kita meyakini bahwa 90% lebih misalnya data penyedia itu sudah menginput BO, kita mungkin tidak perlu ragu dengan penerapan gugur kalau dia misalkan belum mengisi BO. Tapi kalau kurang dari 50% akan menimbulkan kegoncangan. Jadi jawaban saya adalah sekalipun memang ada ketentuan ini, nanti kita perlu semacam beri waktu lah kira-kira. Kalaupun ini mau kita terapkan, beri waktu dalam beberapa tahun ke depan supaya masih punya kesempatan bagi penyedia untuk mengisi ini dan menjadi ketentuan yang sifatnya dimandatorikan. Jadi sementara yang dibayangkan saya pribadi gitu ya, bahwa ketentuan ini akan dijalankan tapi sebagai lebih kepada pertama sebagai catatan penting ketika memang catatan penting untuk nanti menilai dari sisi penyedia. Boleh jadi memang nanti kewajiban BO ini bisa kita tuangkan dalam klausul kontrak misalkan, ya, dinilai kinerjanya kalau Anda sudah ngisi BO, itu kan bisa jadi begitu. Ini untuk mengakselerasi sih. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi memang harus diperintahkan tanda petik ya kepada sisi penyedia. Barangkali itu ya. Jadi semangatnya ada ke arah sana. Hanya nanti proses implementasinya yang mungkin perlu kita cermati, kita teliti lagi berdasarkan data yang dimiliki dalam Sikap dan atau data yang memang sudah ada di dalam sistemnya Kementerian Hukum. Kira-kira begitu jawaban saya untuk yang terkait dengan BO. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mungkin Mbak Desi atau Mbak Ilvi ada tambahan? Cukup baik. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous. Mohon dijelaskan pasal 13 nomor 1 huruf A. Apa yang masuk e-purchasing dengan pembelian langsung, Mbak Desi? Baik, e-purchasing dengan pembelian langsung sebenarnya memang saat ini di aturan kita memang belum didetailkan secara jelas seperti itu ya, karena memang ini idenya adalah untuk membedakan adanya mini kompetisi dan bukan mini kompetisi. Nah, yang dimaksud dengan pembelian langsung adalah yang non mini kompetisi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti akan didetailkan di revisi Perlem 9 ya, seperti apa e-purchasing dengan pembelian langsung ini. Bapak Direktur ada tambahan? Ya, maksudnya itu sebetulnya. Jadi ini sebagai terminologi yang biasa digunakan ketika si PPK atau si PP melakukan proses e-purchasing yang tidak melalui mini kompetisi. Biasanya ada bisa langsung, bisa beli langsung tetapi melalui proses negosiasi lebih dahulu, kira-kira gitu. Ini maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mungkin yang terakhir, teman-teman, ya, ini di pasal 61 ayat 1A. Apakah PBJ, PLU atau tarif bisnis mapan peraturan lain tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan PDN dan produk UMKK? Mungkin Mbak Ilvi bisa. Baik, izin Bapak Ibu terkait dengan klausul PBJ dikecualikan di pasal 61
bahwa seperti kita tahu bahwa untuk pengadaan dikecualikan itu ketentuannya dapat dikecualikan dari peraturan presiden ini. Ada beberapa seperti BLU, kemudian tarif yang sudah dipublikasikan, kemudian dengan yang sudah dilaksanakan dengan transaksi bisnis dan yang mapan, dan juga pengadaan barang jasa yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kalau kita lihat pasal 61 ini, meskipun untuk pengadaan ini dikecualikan dari ketentuan Perpres ini, namun kewajiban terkait penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasinya itu tetap berlaku. Sehingga terkait dengan pertanyaan ini berlaku. Jadi tetap berlaku meskipun PBJ-nya tadi dikecualikan, tapi ketentuan kewajiban penggunaan produk dalam negeri usaha mikro koperasi, kemudian juga tadi hal-hal yang kewajiban yang harus diikuti terkait dengan peningkatan PDN ini tetap diikuti berlaku bagi PBJ yang dikecualikan. Jadi tetap berlaku khususnya terkait dengan kewajiban PDN dan hal-hal lain dengan peningkatan PDN. Baik, terima kasih Mbak Elvi, Mbak Desi, ada yang ditambahkan? Baik, saya kira kita waktu sudah menunjukkan pukul 12.15, kami juga tidak ingin membatasi gitu ya, sehingga bisa waktu untuk istirahat bisa dipenuhi. Mungkin ada closing statement dari Pak Direktur, silakan Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ya ini barangkali satu sosialisasi yang cukup singkat ya, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya, karena saya yakin mungkin Bapak-Ibu sekalian juga tetap harus membaca semua pasal dan ayat yang baru atau revisi atau penambahan atau penghapusan, dan pasti diskusinya kita akan lanjut terus ya. Insya Allah besok kita akan sosialisasi ke pihak eksternal gitu ya, dan katanya sudah full gitu ya, sudah full gitu ya. Jadi memang ini hype banget gitu ya, Perpres 46. Tapi saya yakin seiring dengan berjalannya waktu kita akan banyak menemukan hal-hal yang barangkali menjadi pertanyaan dari audiens kita, dan kami titip kepada Bapak Ibu sekalian juga. Mungkin pada acara tertentu Bapak Ibu juga punya kegiatan, dan saya kira kita sebagai insan LKPP juga bisa saling memberikan jawaban kira-kira gitu ya. Yang penting nanti tidak menimbulkan persepsi baru yang justru tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Perpres. Mudah-mudahan itu sih kita akan terus belajar, dan kita akan menyusun rancangan peraturan LKPP, dan sekali lagi ini menjadi bekal buat kita dalam memahami satu regulasi yang baru diundangkan, dan ini menjadi tantangan nanti dalam implementasi di pengadaan barang jasa pemerintah. Itu aja mungkin Bapak sekalian. Jadi terakhir memang kita menyatakan disclaimer sedikit ya, biasanya disclaimer di depan sih, bahwa barangkali yang kami sampaikan tidak seluruh pasal ayat yang berubah atau yang ditambahkan, tapi rasa-rasanya bagian yang pokok dari perubahan kebijakan ini sudah kita sampaikan gitu ya. Mungkin masih ada bagian-bagian yang kecil-kecil yang bisa jadi terlewatkan, tapi itu karena memang kita menganggap barangkali tidak terlalu mudah dipahami secara sederhana, dan tentu Bapak Ibu sekalian sebagai di LKPP akan mudah dengan sendirinya untuk memahami pasal dan ayat itu. Itu aja mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih nih atas semua kehadiran dan partisipasinya. Saya kembalikan ke Mas Okto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Baik, kita sudah di ujung acara sosialisasi ini. Kami dari D11 mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, dan ke MC Mas Ranu silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Okto selaku moderator, dan juga tentunya kepada
Pak Emin, Mbak Desi, dan Mbak Ivia atas pemaparannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menjadi bekal yang berguna dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Bapak Ibu ke depannya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap kolaboratif, dan mari kita kawal bersama implementasi kebijakan ini dengan baik. Kami atas nama seluruh panitia menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan acara terdapat hal yang kurang berkenan. Saya Ranu dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini undur diri. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.